Ini dia tampang Pak RT Pasren kakak biang kerok kasus Vina Cirebon, kabur saat disuruh jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita, padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi. Saya nggak mau ikutan. Pada jam 7 itu habis Isya, saya keluar dari rumah dan bertemu dengan para teman-teman saya itu, dan sekitar jam 9 lebih lah, jam 9 lebih itu Bu Nining ketok-ketok dari dalam nyuruh untuk tidak ada di situ dikarenakan berisik. Baik. Lalu pindah di depan rumah Hadi. Oke. sekitar jam 9 lebih lah di situ. Teruslah pindahlah ke rumah Pak RT. Ya, kedengaran. Apakah memang anak Pak RT ini juga sudah ikut dalam perkumpulan yang 10 tadi semenjak dari tempat pertama, dari warung Bu Nining? Atau anak Pak RT menunggu di rumahnya? Iya, ikut kumpul di situ. Oh, jadi anak Pak RT memang ikut kumpul dari titik pertama? Dari titik pertama. Ya, yang mengajak pindah ke rumah anak Pak RT, apakah memang anak Pak RT sendiri atau kalian semua ingin pergi ke sana? Siapa yang meminta? Siapa yang mengajak? Anaknya Pak RT sendiri karena sudah malam. Oh, anaknya Pak RT mengajak. Ya, saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016. Sehingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya. Ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Akhirnya terungkap sudah tampang Pak RT Pasren yang menjadi biang kerok kasus Vina Cirebon. Pak RT Pasren ternyata seorang kakek-kakek yang menjadi biang kerok di kasus Vina Cirebon. Kini, setelah kasus Vina kembali heboh, keberadaan Pak RT Pasren menjadi misterius. Abdul Pasren merupakan mantan Ketua RT 2 Karya Mulia, Tesambi, Cirebon, Jawa Barat. Pak RT Pasren dan anaknya, Kahfi, seharusnya menjadi saksi penentu dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya sebagian besar terpidana kasus Vina mengaku tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Tapi pada polisi Pak RT Pasren justru membantah kesaksian tersebut. Dia mengaku bahwa Eka, Hadi, Jaya, Supriyanto tidak tidur di rumahnya. Padahal mereka mengaku dari warung Bu Nining, kemudian ke rumah Hadi, lalu tidur di rumah kontrakan Pak RT Pasren bersama Kahfi. Bantahan itulah yang menjadi biang kerok penyebab Eka, Jaya, Hadi, dan Supriyanto jadi terseret kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, keberadaan Pak RT Pasren menjadi misterius. Dia seperti menghilang di telan bumi bersama anak dan istrinya. Kini tersebar wajah Pak RT Pasren biang kerok kasus Vina. Dalam foto ternyata Pak RT Pasren merupakan seorang kakek-kakak. Informasi yang dihimpun, usia Pak RT Pasren berkisar 62 tahunan, nggak pernah ketemu. Saya beberapa kali ke rumahnya, beliau pun nggak ada. Saya sampai ditemani Pak RT silaturahmi pun nggak ketemu, nggak dibuka pintunya, kata Ketua RT yang saat ini menjabat. Kakak terpidana kasus Vina Cirebon Supriyanto,
Aminah bercerita bahwa dia dan orang tua Eko memang sempat menemui Pak RT Pasren. Mereka meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur bahwa Ira, Eko, Hadi, Jaya, dan Supriyanto memang menginap di rumahnya, tapi mereka justru dituduh membujuk Pak RT Pasren untuk mengarang cerita. Semua gak benar, kata Aminah. Aminah menekankan pihaknya justru meminta Pak RT Pasren untuk berkata jujur. Kalau memang anak-anak tidur di rumah anak Pak Pasren tolong jujur, itu aja ucapannya, kata Aminah. Tapi Pak RT Pasren justru acuh. Pak RT bilang, gak, itu bukan urusan saya, itu urusan Pak Polisi, saya gak mau ikutan. Terus Pak Pasren masuk ke dalam, katanya, kini Pak RT Pasren terancam dibui karena dilaporkan atas tuduhan memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Kita membawa bukti semua, baik berupa putusan pengadilan, saksi, kata Ruli Panggabean, pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Rangkaian kasus Vina Cirebon sepertinya masih terus berlanjut. Sengkarut kasus Vina Cirebon cukup sulit diurai karena terjadi pada tahun 2016 silam. Banyak fakta dan sosok yang terkuak pada perjalanan kasus Vina Cirebon ini. Satu di antaranya Pak Arti. Dia adalah saksi di malam penangkapan ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon tersebut. Namun, belakangan kesaksian Pak RT bernama Abdul Pasren tersebut digugat keluarga terpidana. Hal itu lantaran kesaksian Pak RT yang dinilai tak jujur. Bahkan kini Pak RT dilaporkan keluarga terpidana ke Mabes Polri dituding memberikan kesaksian palsu. Menanggapi hal tersebut, Pak RT Abdul Pasren sempat memberikan jawaban. Kini, jawaban Pak RT Pasren saat diminta jujur tentang terpidana kasus Vina Cirebon menjadi sorotan. Pak RT Pasren bahkan langsung kabur ketika diminta jujur soal keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon. Keterangan Pak RT Pasren dianggap menjadi kunci atas kebenaran di kasus Vina Cirebon. Pasalnya semua terpidana, termasuk saksi dan keluarga, meyakini bahwa mereka tidur di rumah anak Pak RT Pasren, Kahfi. Tapi Pak RT Pasren justru membantah bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon ini tidur di rumahnya. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Ruli Panggabean, mengatakan pihaknya kini melaporkan Pak RT Pasren ke Bareskrim Polri. Kita duga dia membuat keterangan palsu yang dibuat di bawah sumpah. Katanya, bukan tangan kosong, mereka juga membawa sejumlah bukti untuk menjerat Pak RT Pasren atas kebohongannya.